Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Nang dan Nang channel 2. Saya bersama Nang biasa ya akan bahas Aisyaholic kembali. Ini ada pembicaraan dari beberapa netizen yang soal kedekatan Aisyaholic dan Ria Ricis itu cuma sekedar berteman. Jadi kalaupun Aisyah nantinya katanya mereka ada hubungan lebih, jangan dipersulit karena yang menjalankan hubungan mereka. Jadi kita katanya sebagai fan itu jangan terlalu nekan, terserah Aisyah mau milih siapa juga. Dan takutnya kayak sebelumnya sama si F sama si J juga katanya gitu. Gimana kalian? Yuk kita tonton videonya. Wah, aku ketinggalan banget nih. Aku baru aja buka sosmed guys, karena dari kemarin tuh nggak pernah pegang HP sekalipun. Terus kaget banget ternyata ada yang unyu-unyu tadi malam yang ada ditemenin main bola sama Bu Icis. Dua persahabatan mereka ini emang keren banget. Terus aku juga baca chat Aisyah yang di-spill sama Bu Icis. Kalau memang Aisyah minta ditemenin main bola. Sebenarnya Bu Icis tuh kan merasa nggak nyaman gitu ya, karena di sana kebanyakan cowok gitu. Terus kalian tahu kan di Indonesia kalau cewek nyamperin cowok itu takutnya dikhawatirkan ada pembicaraan atau bahasa yang nggak enak gitu kan. Tapi mungkin Aisyah itu meyakinkan Bu Icis karena di sana ada Mama Ros. Masya Allah, akhirnya Bu Icis memenuhi janjinya untuk ketemu sama Mama Ros. Terus aku baca juga komentar orang, banyak yang bilang ada yang pro kontra lah gitu, biasalah ya. Tapi kalau menurut aku mereka sama-sama single, no problem sih, nggak masalah gitu. Terus kan sekarang mereka cuma berteman biasa aja. Kalaupun kedepannya mereka tiba-tiba deket atau ada hubungan yang jenjang yang lebih serius atau apapun itu ya nggak masalah juga. Mereka itu sama-sama single. Tapi inget, mereka ini sekarang hanya sebatas teman. Jangan sampai membuat huru hara yang aneh-aneh ya guys. Karena kita harus belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Jangan sampai membuat pihak lain merasa nggak suka. Intinya please, untuk kita fans-fans Aisyah, jangan sampai kita terlalu ikut campur dalam urusan pribadi Aisyah. Itu haknya Aisyah sebagai manusia biasa. Kita nggak boleh mengatur apapun itu. Orang tuanya aja nggak ngatur gitu kan. Aku nggak mau nanti kejadian seperti sebelum-sebelumnya malah membuat hubungan persahabatan mereka ini malah berantakan. Kita kan tahu sebelumnya sama si F sama si J gitu kan. Ini sebenarnya hubungan mereka itu baik, tapi karena huru hara si para fans atau haters ini yang membuat mereka itu menjadi hubungannya nggak baik. Jadi please, kali ini jangan pernah membuat nama baik Aisyah rusak lagi. Bestiku, teman-temanku, jaga ketikan kalian, dukung sewajarnya, support, jangan terlalu menggali yang bukan menjadi bagian kita, karena setiap orang berhak punya privasi gitu ya guys. Tapi aku suka banget, mereka lucu-lucu banget, mereka cute banget, mereka seru ya, karena aku ngeliat mereka tuh nyambung sefrekuensi gitu. Pokoknya apapun itu kita doakan yang terbaik. Semoga ada collab lagi yang lebih lucu, lebih seru antara Aisyah dan Ria Ricis. Orang-orang heboh membahas tentang fenomena buka bersama keluarga antara Aisyah dan Ria Ricis yang dalam pandangan saya masih sekedar langkah untuk memperkokoh hubungan persaudaraan belaka. Tetapi yang benar-benar saya perhatikan dengan serius justru gerak-gerik dan ungkapan dari Mama Ros, perempuan yang sangat hati-hati dalam berbicara ini. Mari kita perhatikan potongan video berikut ini. Satu, bisa menerima aku dan anakku dulu deh. Nomor 2. Tapi maunya boleh terima kamu atas. Di sana, Mama Ros bukannya berkata, apakah kamu serius sama Ria Ricis, Aisyah? Enggak, sebab Mama Ros tahu bahwa itu diserahkan pada keduanya dan tergantung pada kehendak Allah kelak kemudian hari. Mama Ros malah berkata dengan lemah lembut, justru bukan tentang Aisyahnya, tapi tentang Moana, anak Ria Ricis, dengan kalimat yang sangat lemah lembut. Moana terima kamu enggak, Aisyah? Di sana, Mama Ros lebih mementingkan anak orang lain daripada anaknya sendiri untuk ditanyakan. Ini adalah ungkapan dari orang tua bangsa Melayu kepada anaknya. Bila orang tua bangsa Melayu memiliki anak yang menjanda dan dia didekati oleh seorang laki-laki, maka sang orang tua akan berkata kepada anak perempuannya yang menjanda itu, begini,
apakah laki-laki itu juga menerima anakmu? Dan jika orang tua itu punya anak seorang pemuda, dia sedang mendekati seorang janda, maka orang tua akan bertanya kepada anaknya sendiri, apakah engkau juga menyayangi anak perempuan itu? Dan bukan hanya ibunya. Sebab apa? Sebab bahtera rumah tangga nantinya bukan hanya tentang antara si laki-laki dan perempuan, tapi juga tentang kasih sayang yang akan mengucur kepada si anak itu, meskipun dia bukan anak kandungnya. Dan ini yang lebih dipentingkan dalam tradisi ikatan keluarga bangsa Melayu, agar rumah tangga itu bisa kokoh. Dari sana kemudian saya menilai bahwa perempuan ini bukan hanya sangat hati-hati dalam berbicara, tapi juga memiliki keluasan pemahaman tentang tata krama, sopan santun, dan adat tradisi bangsa Melayu yang luhur dan mulia luar biasa. Viral di media sosial pemirsa, kabar ini datang dari kedekatan Ria Ricis bersama dengan Sultan Malaysia Aisar Khalid semakin hari semakin menjadi tanda tanya warga negara Indonesia. Bahkan kedekatan Ria Ricis bersama dengan Sultan Malaysia Aisar Khalid itu sendiri tembus sampai ke negara Malaysia, tempat asal Aisar Khalid itu sendiri. Bahkan Aisar Khalid sepertinya sudah meluncurkan rudal-rudal cinta ke kediaman Ria Ricis itu sendiri. Mari kita saksikan cuplikan. Assalamualaikum, selamat sore ibu-ibu, laki-laki dan laki-laki. Si nenek satu ini kata tetangga sebelah bikin gaduh, bikin riuh, bikin ricuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan sosial media saya, TikTok saya, akun saya, HP saya juga ya. Yang nggak mau mendengarkan atau nggak mau nonton, skip atau blokir saya, aman gitu. Sebelum saya bicara panjang lebar, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, marhaban ya Ramadan, kepada yang terhormat Ibu Ria Ricis. Untuk yang lain juga jangan salah paham ya, bahwa saya iri, alas cemburu, atau terkesan, atau kalian simpulkan saya memaksa untuk sama Puji, itu tidak. Tapi ini lebih ke amanan dan kenyamanan semuanya, supaya tidak berkepanjangan dan melebar kemana-mana. Gorengan pisang lah, gorengan bakwan lah, singkong lah, apa segala macam ya. Jadi saya coba counter dari sekarang. Mohon maaf Bu Icis sekali lagi. Jika saya nanti penyampaian saya ini salah. Jadi begini Bu Icis. Pertanyaan saya simple. Kenapa Bu Icis up itu voice note yang sama Ais? Akhirnya melebar kemana-mana kan, dan sudah ada satu fitri yang berusaha memfitnah atau memecah belah kalian. Itu saya meyakini sumber dari voice note yang Bu Icis up. Nah, kalaupun ada melebar kemana-mana lagi dengan judul yang berbeda, itu tidak bisa menyalahkan juga oleh si pembuat fitri. Kalau mau bicara salah benar, ini dari saya pribadi loh ya, nggak tahu ibu-ibu yang lain, itu salah Bu Icis. Salahnya Bu Icis apa? Meng-up chatan voice note tersebut. Jadi itulah yang ditunggu-tunggu para pembenci untuk dijadikan bahan mengadu domba kalian atau memecah belah kalian. Seharusnya Bu Icis tidak up chat voice note tersebut. Mungkin tidak terjadi atau tidak ada fitri demikian. Fitrinya ada, sudah dan sudah saya state. Silahkan ditonton. Nah, jadi begitu Bu Icis. Seharusnya kan nggak usah di-up. Cukup Bu Icis, Aisar, dan Udi saja yang tahu voice note tersebut. Dengan Bu Icis up, ya sudah melebar kemana-mana. Sampai Mama Ros pun dibawa. Dan nanti, kalaupun ada hujatan lain atau apa-apalah ke Bu Icis, ya tidak menyalahkan orang tersebut. Karena mereka mendapat bahan dari apa yang Bu Icis up. Nah, yang sependapat dengan saya, yang setuju dengan penyampaian saya bahwa seharusnya voice note itu nggak usah di-up. Satu, kita sebagai perempuan, toh ya seharusnya jaga sedikit marwah tersebut. Ya kan, Ibu?
Nah, nggak perlu sebenarnya kita juga sudah dewasa semua. Apalagi pembenci kalian banyak. Ditambah ada voice note dari si ganteng demikian ke Bu Icis. Ya udah, bahan. Nggak nyalahkan mereka jika ada adu domba atau apa untuk coba membubarkan atau menjatuhkan kalian. Jadi sekali lagi Bu Icis mohon maaf. Kalaupun Bu Icis tersinggung atau gimana, atau Bu Icis menganggap saya ini ikut campur sebagai orang tua atau apa, silahkan. Ini saya sekedar menyampaikan. Menurut Ibu itu seharusnya tidak di-up chattingan voice note tersebut. Tapi ya sudahlah, sudah ke-up dan sudah ada yang membuat Vivi demikian. Ya gimana? Nah sudah jadi bubur. Dan lagi, yaitu perkataan gak enak kepada bujang. Ya memang Aisyah memang begitu sukanya janda-janda, padahal kalian berkawan. Dan Bu Icis bisa jadi nanti jatuhnya Puji pun kena hujan. Dan memang sudah terjadi di dalam uploadan video seseorang. Puji dibandingkan dengan Anda. Ya Bu Icis ya, apa Bu Icis saking senengnya, saking gimana, makanya Bu Icis up. Tapi efeknya sekarang demikian akibatnya. Jadi lain kali Bu Icis ada chat dari Aisyah apa, dari siapa, kalau bisa jangan di up. Kalau lain Aisyah mungkin nggak ada pembenci lah, karena ini kan menyangkut Aisyah Puji. Jadi voice note yang Bu Icis up itulah mereka jadikan bahan. Itu saja. Yang setuju, yang tidak, monggo diskusinya di kolom komentar. Ya ini sekedar apa ya, penyampaian unek-unek, cemburu atau iri tidak, kan itu urusan anak muda loh. Cuman maksudnya si ibu ini supaya tidak melebar kemana-mana, stop sampai di sini. Ayo yang lain, yang sayang kedamaian, cinta kedamaian, jika ada biti-biti yang nggak benar, kita counter atau kita stop. Oke, sekian, terima kasih, assalamualaikum. Nah ini juga yang ada netizen lain juga yang mengatakan Aisyah dan Ria Ricis, yang di tempat futsal ada ibunya Aisyah juga yang berbicara tentang, malahan menanyakan tentang anaknya Ria Ricis. Nah ini juga ada juga dari netizen lain, seorang ibu-ibu yang katanya kalau Ria Ricis harusnya jangan di up biar nggak salah paham. Jadi kan sekarang mah netizen tuh mencari-cari kesalahan Ria Ricis dan Aisyahholic. Gimana menurut kalian soal kedekatan Aisyahholic dan Ria Ricis? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, komen, sepertinya dukung terus channelnya Nang dan channel 2. Dadah, assalamualaikum.